Halo YouTube, ketemu lagi sama Moses Kurniawan. Hari ini saya mau berbagi pengalaman owning experience dari grinder Latina X60M. Saya beli ini kalau nggak salah 2020 bulan 4. Jadi udah setahun lebih. Nah, gimana plus minusnya, kelebihan kelemahannya langsung kita simak grinder ini. Yuk. Pertama, grinder ini terbuat bahannya itu bodinya dari plastik, ini juga dari plastik, dan uh, fitur-fiturnya. Nah, fitur-fiturnya yang pertama, dia memiliki yang auto ya, jadi bisa ditekan. Terus dia bisa yang always on, itu. Lalu burnya, dia menggunakan flat bar dengan stepless adjustment, artinya bisa diputer-puter-puter sampai burnya ini ketemu dan bisa dikendorin sampai dia terlepas. Kemudian untuk hoppernya ya, nah ini dia dari Mika dan ada stopper di sini. Tuh, kita buka, bagian dalamnya seperti ini. Nah, itu flat barnya. Nah, untuk daya, saya matiin dulu. Dayanya itu dia menggunakan motor dengan kecepatan dengan watt 200 watt ya. Dan dia sudah nggak dikasih relay, yang kalau misalkan ada overload dia akan putus dan kita harus ganti manual, karena dia udah automatic relay ya. Jadi kalau misalkan ada overload dan arusnya terputus, ditunggu aja sekitar 5-10 menit, nanti dia akan connect lagi gitu. Nah, relay itu sebenarnya tujuannya supaya motornya nggak overload dan akhirnya terbakar dan rusak bagian motornya ya, gitu. Tapi saya nggak pernah mengalami hal tersebut. Mungkin buat kalian yang pernah ngalamin, apakah bener nih 5-10 menit atau bahkan lebih lama atau perlu ada perbaikan lain, boleh komen di bawah. Nah, karena langsung kita masuk aja ke kelebihannya, karena ini menurut saya cukup reliable, cukup nggak pernah ada masalah gitu ya. Menggrinding kopi nggak pernah nyangkut dan segala macem. Terus untuk hasil konsistensi sih kita nanti lihat aja pas bikin kopi. Itu kelebihan pertama, dia reliable. Kelebihan kedua berikutnya adalah harganya. Nah, harganya itu dia di kisaran 2,1 hingga 2,5. Saya kan beli tahun lalu, nggak tahu deh harga sekarang berapa, belum sempat ngecek. Nah, itu sih. Jadi langsung aja kita coba bikin espressonya. Ya. Nah, untuk bikin espresso, saya akan tunjukkan dari ditimbang dulu. Jadi kalian tahu masuknya berapa gram, keluarnya berapa gram. Karena pasti ada residu ya di dalam sini. Target saya 18 gram, saya harus kasih ekstra beberapa gram supaya pas 15,8. Nah, saya biasanya tutup dulu, lalu saya isi, terus kemudian saya hidupin. Tujuannya kenapa? Karena kalau misalkan langsung diisi, pertama beansnya masih utuh, langsung masuk ke bar dan belum berputar, sehingga di barnya itu nggak ada momentum untuk bisa menghasilkan hasil yang cukup konsisten. Yang kedua, potensi dia tersendak di dalam gitu ya. Oke, ini kan saya ketok standar ya. Kita timbang. Hasilnya berapa? Masih basah.
Tadi 19,8. Nah, ini yang keluar 16. Jadi ini kelemahan pertama, dia residunya lumayan banyak di dalam. Cuman dia nggak stuck, bisa dikeluarin. Jadi kita perlu pakai apa? Blower. Kita semprot di dalam sambil hidupin. Nah, yang membuat dia kelemahan keduanya suka kotor di sini. Biasanya ini kan karena baru, saya masukin aja sekalian semuanya. Terus kita lihat. Nah, di sini jadi 19. Nah, jadi ini residunya cuma 0,8, kurang dari 1 gram dari sini. Dan ini 19. Sekarang kita bikin espressonya. Saya bikin untuk double shot dengan dose-nya 18 gram. Target time-nya itu di kisaran 24 sampai 25 detik. Dengan yield itu 41 gram atau 40 gram. Jadi sekitar 2 sekian kali dari dose-nya, karena ini 18 ya. Oke, 18,1 kita langsung aja tamping. Nah, ini saya masukin timbangan ya supaya bisa langsung ukur gitu. Oke, kameranya bisa di zoom. Kita lihat tekanan sama ini. Oke, agak lebih sedikit ya, 45-23. Ya, ini mungkin faktor kelembaban dan segala macam. Biasanya sih dapatnya 24 di 41 gitu. Nah, nggak apa-apa, masih masuk hitungan sih. Biasanya saya bikin kayak gini enak. Kita coba aja langsung nanti. Oke. Saya lihat espressonya. Ya, jadi cukup rata, saya tampingnya, pressure-nya nggak masalah, even. Sekarang rasanya ya. Biasanya saya aduk. Rasanya bright, asamnya asam ke orange gitu. Nah, ini yang saya suka dari sini nih, kelebihan berikutnya itu bitternya ya, yang asam getir, rasa getah yang dihasilkan karena butiran yang kurang konsisten itu. Kalau timingnya benar, dosnya benar, itu tuh hampir nggak berasa gitu. Jadi saya bisa bilang hasil grinding dia cukup konsisten. Nah, cuman ya tadi ya beberapa kelemahannya, ya dia suka nyangkut di dalam banyak, terus harus dibersihin jadi kotor, agak kurang praktis aja. Cuman buat pemakaian di rumah sih nggak masalah ya, karena kalian bisa bersihin, terus harganya juga terjangkau. Untuk pemakaian di cafe mungkin bisa pakai hoppernya, diisi semua, terus kalian nanti tinggal gini gitu ya, dengan kayak gitu. Dan
karena harus tahu beratnya berapa gitu kan, jadi pas. Oke, gitu aja kali ya review pemakaian Latina X60M. Ada yang versi dosernya ada segala macam, tapi saya punya yang M. Overall penggunaan selama satu tahun nggak ada masalah, secara fisik juga nggak ada yang rusak, meskipun plastik tapi plastiknya kuat, no problem. Cukup konsisten dan cukup bisa diandalkan, itu sih kesimpulannya. Thank you telah nonton video ini. Semoga sehat selalu di tengah pandemi. See you at the next video.